Taslih TV. Dalam praktek beragama kita seringkali kita terjebak dalam sesuatu yang kita larang. Kita menghindari fanatisme, tapi sebenarnya kita mengundang fanatisme lain. Kita ini sedang menghindari mengkultuskan seorang guru, tapi kemudian dia mengkultuskan guru yang lain. Sering terjadi begitu. Jadi kalau mudahnya dia ingin terbebaskan dari fanatisme yang lama, tapi justru pindah kepada fanatisme yang baru. Ini biasanya didasari karena keilmuan agama yang tidak cukup. Perhatikan saja, orang-orang yang fanatik dalam satu kelompok dan komunitas, itu biasanya di komunitas sebelumnya dia juga orang yang fanatik. Jadi pindah itu bukan ilmu yang didapatkan, tapi memang syahwatnya. Ada ilmu baru di sini, lebih menarik daripada yang di sini, akhirnya dia tertarik di sini. Tapi bukan itu. Akhirnya apa? Memusuhi komunitas lamanya dan dia membuat fanatisme yang baru ini. Ini menjadi masalah. Benar, sekarang orang misalkan kita menolak ormas, kita menolak yayasan, karena itu semua akan membuat fanatisme. Ungkapan kita ini menolak ormas, menolak yayasan, ini menjadi slogan. Dan slogan ini menyatukan kita dalam satu pemikiran. Itu fanatisme baru. Kan begitu. Fanatisme baru. Berarti orang yang menolak yayasan, orang menolak ormas, itu sama seperti kita. Orang tidak berarti berbeda. Ini kan fanatisme baru. Padahal dia tadi tujuan menolak yayasan dan menolak ormas, dia lari dari fanatisme. Maka hakikatnya fanatisme itu ada di mana-mana. Di kelompok ibu PKK pun banyak fanatisme. Di kelompok manapun, kelompok apa, perdagangan, kelompok bisnis, kelompok fanatisme mana macam-macam. Masjid pun bisa. Maka jangan dikira kalau kita sudah tidak memiliki ormas, tidak memiliki wadah, kita itu terbebaskan dari fanatisme. Ada ide-ide besar yang itu mengumpulkan kita. Terlepas kita, oh enggak, di sana tidak ada ketua, di sana tidak ada wakil ketua, di sana tidak ada satu orang, tapi kita dikumpulkan dalam ide besar. Dan ide besar ini bukan sesuatu yang qat'iyat atau yang disepakati dalam beragama. Misalkan komunitas yang misalkan memilih kalau subuh tidak kunut, ada ide besar, sama-sama tidak kunut subuh. Sekalipun, oh saya masjidnya di sebelah sana, masjidnya sebelah sini, komunitas saya ini, ormas saya ini. Tapi dia sama-sama, tidak kunut subuh. Ada ide besar. Akhirnya mereka apa? Fanatik kepada satu pendapat, menafikan pendapat yang lain. Sebagai contoh. Jadi fanatik itu bukan hanya kepada satu orang, satu ormas, satu wadah. Terkadang fanatik dalam ide yang sama, itu juga fanatik menimbulkan. Ketika seseorang melihat kawannya, oh ini dia berjenggot, ini dia misalkan di atas mata kaki pakaiannya. Berarti ini sama dengan kita. Selainnya tidak sama. Ini fanatisme baru. Fanatik kepada mana? Kepada ide besar. Bukan kepada seseorang. Memang tidak ada sosok tertentu yang dia menjadi panutan. Tapi dia ada ide besar yang dia fanatik di dalamnya. Dengan artian dia fanatik, kalau hanya sebatas dia menjalankan dan meyakini sebagai kebenaran, tidak masalah. Yang menjadi masalah, ketika dia sudah meyakininya, kemudian menafikan kemungkinan adanya kebenaran di ide-ide yang lain dan pada komunitas yang lain. Ini yang menjadi masalah. Penafian inilah yang menjadi masalah. Kalau kita yakin, memang kita harus menjalankan amalan itu harus yakin. Gimana kita menjalankan amalkan kita ragu? Kita harus yakin kita dalam keadaan benar. Tapi yang menjadi masalah, kita ini sudah yakin kita juga itu semua salah. Harusnya kita melihat terutama dalam hal-hal yang diperselisihkan. Menurut saya benar, menurut dia juga benar. Menurut dia. Menurut saya yang benar begini, menurut dia yang benar begitu. Jadi yang benar menurut saya ini, yang benar menurut itu. Tidak kemudian menurut saya yang benar begini, dia salah. Iya, menurut saya dia salah. Tapi menurut dia itu benar. Sehingga tidak kita bisa memudah menghukumi seseorang. Lari dari suatu lubang masuk kepada lubang yang lain. Itu sering terjadi. Lari dari fanatis kepada seorang guru, datang lagi ormas,
terjadi fanatik baru. Lari dari ormas, membuat yayasan, datang lagi fanatik baru. Lari dari yayasan, membuat ide-ide besar dalam berkehidupan, lari lagi dalam fanatik baru. Semuanya bisa dilakukan kalau itu namanya fanatik. Dari siapapun. Sehingga itulah pentingnya, berulang kali saya katakan, orang umum itu sangat mudah sebenarnya. Kenapa? Karena dirinya ini terbebaskan. Tidak ada tekanan dia seharusnya. Tidak ada penindasan dalam praktek beragama seharusnya. Dia mau milih mana aja seharusnya bebas. Sekalipun dalam keseharian kita, kalau orang sudah masuk dalam komunitas tertentu dan kemudian dia ada satu dan selisihi, maka dia akan dikucilkan. Tapi kita sangat yakin setiap perkumpulan, setiap komunitas itu ada orang-orang yang moderat, ada orang-orang melampaui batas, ada orang-orang yang bermudahan. Seluruhnya begitu. Dan kita harapkan dalam setiap komunitas adalah orang-orang yang moderat ini. Karena dengan adanya mereka, ide-ide besar itu akan bertemu dan bisa berkumpul bersama. Tapi mayoritas komunitas, mayoritas kelompok itu mana? Yang berlebihan, yang berpegang dengan komunitas. Itu paling banyak. Makanya tidak bisa kumpul. Tapi yakinlah, setiap komunitas, setiap perkumpulan, pasti ada orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang moderat. Itulah yang akan mempertemukan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan disitulah fungsinya orang awam. Ambillah ilmu silahkan, kemudian pilihlah ilmu itu, saringlah ilmu itu dengan filter yang kita sudah miliki. Kemudian kita terapkan. Sedangkan berkomentar dan seterusnya, cukuplah kita berkomentar pada hal-hal yang disepakati. Contoh misalkan kalau ada orang misalkan menyerukan melepaskan hijab, atau menyerukan LGBT, atau menyerukan sesuatu yang bertentangan jelas-jelas dengan syariat Allah. Nah, kita suarakan suara kita. Semua kaum muslimin akan bersatu di sini. Tapi kalau dalam perkara-perkara juz'iyat atau yang perkara-perkara yang bagian-bagian dalam beragama ini akan memperkeruh suasana. Andai kata seseorang itu memulai dakwahnya dengan hal-hal yang paling penting yang disepakati umat, maka umat ini akan mudah sekali disatukan. Tapi yang menjadi masalah ketika dakwah itu dimulai dari cara berpakaian, dari cara beragama yang mendetail, akhirnya memperkeruh suasana dan umat semakin berantakan. Taslih TV